Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sifau Sukmin Zamzami, mahasiswi PPG PAI Batch 2 periode 4 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0624 0825 799. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 5 Pringgabaya kelas 9 dengan tema Indahnya Etika dan Pergaulan dalam Islam. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu Guru juga baik. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sekarang Ibu Guru cek ya kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Aulia dan Ikhwan. Aulia dia kenapa? Dia sakit. Aulia sakit. Lalu? Ikhwan Alfa. Ikhwan Alfa. Oke. Kalian sudah siap belajar pada hari ini? Ya. Coba dicek dulu ada tidak sampahnya di sekelilingnya. Kalau ada dibuang dulu ya. Tidak ada? Tidak ada. Oke, terus silakan angkat buku dan alat tulisnya. Guru mau lihat, jangan ada yang lupa membawa pulpen ke sekolah. Oke, alhamdulillah. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa ya? Ya, boleh Tiara dulu. Etika pergaulan dengan lawan jenis. Etika pergaulan dengan lawan jenis, betul. Terus siapa lagi? Ya, Etika pergaulan dengan teman sebaya. etika pergaulan dengan teman sebaya. Apalagi? Ada dua lagi. Boleh, Yogi. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dan yang terakhir? Ya, boleh. Tiara lagi. Pergaulan dengan orang yang lebih muda. Etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu etika pergaulan di media sosial. Siapa yang tahu apa sih itu cyberbullying? Ya, Cyberbullying itu kayak bully tapi lewat HP atau media sosial. betul. Cyberbullying itu ngebully tapi tidak secara langsung ya, tatap muka. Dia melalui HP, handphone kita. Dari media sosial, WA, Facebook, dan lain-lain. Contohnya, seperti apa sih kita membuli di media sosial itu? Siapa yang tahu? Ya, Yogi? Menyebar aib orang lain di media sosial. Betul, menyebarkan aib orang lain di media sosial. Mengejek-ngejek temannya di grup WA, itu contohnya ya. Lalu kenapa kita harus belajar etika pergaulan di media sosial? Supaya orang yang melihat komentar kita tidak merasa sakit hati. Ya, betul. Supaya orang yang melihat komentar kita tidak merasa sakit hati. Selain itu, ada juga namanya Undang-Undang ITE. Itu yang mengatur itu ya, apa namanya? Peraturan-peraturan dalam menggunakan internet. Jadi kita harus mengikuti aturan. Nah, sekarang Ibu Guru akan memutarkan video materi
lanjutannya dan mengulang sedikit video materi kemarin. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas dua topik yang sangat penting dalam ajaran agama kita, yaitu indahnya etika dan pergaulan dalam Islam. Mengapa sih kita perlu belajar etika bergaul? Jawabannya, pada manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Allah menciptakan kita dalam fitrah atau kecenderungan alami untuk saling mengenal dan berinteraksi. Kita butuh teman, kita butuh keluarga, kita butuh masyarakat. Di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Sasak, dan lainnya. Bukan berasal mengejek atau merasa hebat, tapi justru agar kita bisa saling belajar dan mengenal satu sama lain. Etika berarti baik buruk atau dengan tidaknya tingkah laku seseorang dalam pergaulan. Seseorang yang beretika jika perbuatannya sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan etika, kehidupan masyarakat akan menjadi nyaman dan tentram. Etika pergaulan di media sosial. Yang pertama, pikirkan dampaknya sebelum mengunggah. Jangan posting jika berpotensi menyakiti, tidak benar, atau tidak bermanfaat. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Lakukanlah tabayun atau cek fakta terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran hoax. Yang ketiga, hargai perbedaan pendapat. Hindari cyberbullying, ujaran kebencian, dan komentar bernada sara. Yang keempat, jaga privasi diri dan orang lain. Lindungi data pribadimu dan jangan menyebarkan data atau foto pribadi orang lain tanpa izin. Yang kelima, sebutkan sumber asli konten. Hargai karya orang lain dengan memberikan kredit atau menyebutkan sumber saat pembahasan ulang. Dan yang terakhir, gunakan bahasa yang sopan dan jelas. Hindari kata-kata kasar, singkatan berlebihan, dan menggunakan huruf kapital yang tidak perlu. Nah, anak-anak, dari semua yang sudah dijelaskan, apa hikmah atau manfaatnya bagi kita? Yang pertama, akan terciptanya suasana pergaulan yang harmonis dan damai, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, tali silaturahmi kita akan semakin erat. Yang ketiga, kita akan terhindar dari permusuhan atau perpecahan. Dan yang paling utama, setiap yang kita beri dan kita lakukan akan bernilai pahala dan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Ibu Guru akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, nanti Ibu Guru akan memutarkan video tentang cyberbullying. Nah, tujuannya adalah agar kalian dapat menanggapi video tersebut dan menunjukkan sikap peduli sebagai wujud kecintaan kepada sesama. Yang kedua, kalian dapat mengusulkan ide solusi yang positif dalam diskusi kelompok sebagai wujud kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menelaah keterkaitan antara ajaran dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan akar masalah cyberbullying yang ditampilkan pada video. Dan yang keempat, merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi masalah cyberbullying di lingkungan sekolah secara logis berdasarkan ajaran Islam. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis masalah dan usulan solusi dari sudut pandang kelompoknya secara sistematis dan percaya diri. Nah, sekarang kita tidak akan belajar seperti biasa ya. Kita akan belajar sebagai detektif kasus bullying atau cyberbullying yang terjadi di sekolah. Ibu guru akan memutarkan kalian video mengenai cyberbullying di sekolah dan tugas kalian masing-masing kelompok akan menganalisis berdasarkan sudut pandang masing-masing ya. Ini sudah duduk sesuai kelompok? Ya. Alhamdulillah, masih ingat kelompoknya yang lalu ya. Nah, tugas kelompok 1 adalah mengamati sudut pandang korban.
Kelompok 2 mengamati sudut pandang pelaku dan kelompok 3 mengamati sudut pandang saksi. Silakan ditonton videonya. Suatu hari, Abdi, siswa kelas 9B, sedang asyik menggambar di buku sketsanya di pojok kelas. Yogi dan teman-temannya melihatnya. Lalu Yogi mengambil foto Abdi secara diam-diam. Coba lihat. Ya. Yogi pun memfoto Abdi diam-diam dan mengirimkannya ke grup WA kelas. Ibu paham Abdi, kamu tidak tahu. Keputusan mereka Esokan harinya, Yogi menghapus semua unggahan ejekannya tentang Abdi di grup. Ia lalu meminta maaf di depan teman-temannya. Teman-teman, aku minta maaf depan kami. Mereka memperlakukan saya dulu bergerak dengan mereka, tapi sekarang bercanda. Di balik saya itu ada hati yang bisa terbuka. Pikirkan terbuka, lalu nanti karena apa yang terlucu bisa jadi adalah keburukan dan selesai. Jangan sampai kamu merusak sendiri. Apa masalah utama pada video tersebut? Ya, Tiara? Masalahnya cyberbullying, Bu. Karena Yogi mengejek Abdi di grup WA. Betul. Cyberbullying ya. Yogi mengejek Abdi di grup WA. Setiap Abdi melakukan sesuatu, Yogi selalu memfotonya dan mengejeknya di grup WA. Siapa pelakunya dalam video ini? Ya, Patin. Yang terlibat ada Yogi sebagai pelaku, Lalu, sebagai korban, dan teman-teman lain yang ikut tertawa. Aku yang paling terbuka jelas Abdi. betul. Pelakunya Yogi. Korbannya Abdi. Saksinya teman-teman Yogi. Sekarang kita akan menganalisisnya lebih dalam melalui diskusi kelompok. Kelompok 1, kalian akan mendiskusikan sudut pandang korban. Berarti sudut pandang Abdi. Kelompok 2 mendiskusikan sudut pandang pelaku. Dan kelompok 3 mendiskusikan sudut pandang saksi. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ibu guru kasih waktu 25 menit dari sekarang. Silakan balik kursinya. Selama berdiskusi, Ibu Guru juga akan menilai kalian ya, kerjasama, kekompakan. Jangan sampai ada yang mengerjakan sendiri ya. Tim korban. Ketika kita di posisi Abdi, kita menjadi orang yang dibully. Kira-kira bagaimana cara kita yang sebaiknya menurut ajaran Islam? Kita diajarkan untuk mencari pertolongan dan tidak membiarkan kezaliman terjadi pada diri kita. Betul. Dengan melapor, Abdi sedang berusaha melindungi dirinya sendiri. Oke. Kalau kita dibully, kita harus melapor. Karena di dalam Islam kita tidak boleh membiarkan kezoliman. Baik kita melihat orang lain yang dibully ataupun kita sendiri yang menjadi korban. Kita harus segera jangan takut. Coba tim pelaku, dari video yang tadi kita pelajari, bolehkah kita dengan dalih bercanda mengejek teman kita di media sosial? Tidak boleh. Kenapa? Karena
Betul, karena dapat menyakiti hati orang lain. lain. Yang menurut kita lucu, belum tentu lucu menurut orang lain. Jadi, Al-Hujurat ayat 13 itu mengenai Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda. Baik suku, bangsa, ras. Nah, tujuannya untuk apa? Agar manusia bisa saling mengenal. Jadi, bisa saling bekerja sama, bukan saling mengejek, apalagi merasa lebih tinggi daripada orang lain. Makanya hari ini kita belajar mengenai etika dan pergaulan dalam Islam. Kalau melihat orang lain yang membuli teman, pernah? Dia seperti apa membuli temannya? Mengejek nama orang tua. Mengejek nama orang tua, tidak boleh ya. Terus apa lagi? Mengejek fisik, tidak boleh ya. Body shaming namanya. Nah, itu termasuk bullying secara verbal, betul. Kalau ini cyberbullying itu di media sosial melalui tulisannya. Nah, kalau itu namanya bullying secara verbal. Lalu ada yang melapor tidak jika melihat? Nah, belum ada berarti ya. Lain kali jika kita melihat orang lain membuli teman kita, kita harus melapor atau minimal mencegahnya. Ih, nggak boleh seperti itu. Jangan dong, kasihan dia gitu ya. Jangan justru ikut-ikutan ya. Apalagi seperti di video tadi, dia ikut menertawakan temannya. Iya, dia ikut menertawakan temannya. Itu berarti dia belum menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah selesai? Sudah? Boleh dikumpulkan dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tindakan Abdi sangat benar dalam kerja diajarkan untuk menjadi pertolongan dan tidak membiarkan kezaliman terjadi pada diri kita dengan melaporkan. Abdi sedang berusaha melindungi dirinya sendiri. Dan sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Guru ingin menanggapi ya. Jadi sikap kita ketika kita di posisi abdi adalah kita harus membela diri. Di dalam Islam kita dianjurkan untuk mencegah kezoliman yang terjadi kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Jadi tindakan abdi pada video tersebut sudah tepat dengan melaporkannya kepada Ibu Guru Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa perbuatan yogi itu salah menurut ayat tersebut? Karena Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, jadi kita sebagai makhluknya tidak boleh saling menghina atau mengejek satu sama lain. Rumusan solusi, apa yang akhirnya membuat yogi sadar bahwa perbuatannya salah? Menurutmu, apakah tindakan yogi yang meminta maaf secara tulus kepada abdi sudah cukup untuk memperbaiki kesalahannya? Ketika abdi memberitahu gurunya apa yang dialaminya, di saat itulah yogi baru sadar bahwa perbuatannya itu salah. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sangat bagus sekali ya. Jadi kelompok 2 menganalisis tentang sudut pandang pelaku. Nah, mereka ini sangat kritis karena sudah menemukan motif awal yogi melakukannya. Itu ternyata bukan langsung jahat ya, bukan kepikiran, saya foto ini saya mau
bikin dia nangis. Tidak. Pada awalnya Yogi merasa bahwa itu hanya bercandaan. Itu suatu hal yang lucu. Tidak ada niat jelek awalnya ya. Mungkin itu hanya ingin membuat orang lain tertawa. Tapi ternyata niatnya itu tidak selamanya menghasilkan sesuatu yang baik. Justru sebaliknya, Abdi menjadi merasa tersakiti. Betul. Seperti yang dikatakan tadi oleh tim pelaku, hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama pada dalilnya Al-Hujurat ayat 13. Seharusnya kita tidak mengolok-olok orang lain. Nah, karena kita diciptakan berbeda-beda oleh Allah untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan, bukan saling mengolok-olok. Lalu yang terakhir, apakah Yogi dengan meminta maaf itu sudah menjadi solusi? Jawabannya apa? Ya, betul. Karena permintaan maaf yang tulus itulah yang dapat mengubah situasi yang awalnya mungkin Abdi merasa tidak punya teman, dijauhi temannya, merasa ditertawakan. Lalu ketika Yogi sudah meminta maaf, teman-temannya juga akan ikut berhenti mengolok-olok Abdi. Maka itu sudah menjadi sebuah solusi. Tepuk tangan lagi. Jawaban yang bagus sekali ya. Silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Para saksi belum menerapkan prinsip amanah ma'ruf nahi agar mereka melihat sebuah mengingkar ejekan, tetapi mereka tidak mencegahnya, malah ikut serta. Harusnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang teman untuk menjadi pembela atau standar? Jawabannya ialah seharusnya seorang teman bisa menegur secara pribadi atau dalam kurung japri. Sekian itu saja yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tim saksi menganalisis tentang teman-temannya Yogi. Mereka ikut menertawakan atau membela Abdi? Ikut menertawakan. Jadi mereka secara tidak langsung itu mendukung pelaku pembulian. Nah, itu tidak boleh ya. Dan itu tidak sejalan dengan ajaran Islam, yaitu atau prinsip Islam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Karena dia tidak mencegah, ketika dia melihat ada keburukan, dia membiarkannya, bahkan ikut-ikutan menertawakan temannya. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu solusinya tadi bagus sekali ya, dengan menasehati pelaku secara individu atau secara pribadi. Bisa dengan cara dijapri, tolong dong berhenti, jangan olok-olok Abdi lagi contohnya. Atau dengan cara menghentikannya di grup WA. Cukup teman-teman, ini tidak lucu. Kita ngomongin yang lain saja, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk ice breakingnya ya. Nah, Ibu Guru dengar, kalian ini satu kelas semuanya ikut pramuka, benar atau tidak? Benar. Coba ice breakingnya, 2 kali tepuk pramuka. Oke, bagus sekali, masih semangat ya. Kalian semua sudah melaksanakan presentasi dengan bagus dan Ibu bangga dengan apa yang sudah kalian presentasikan. Artinya kalian mengamati dan menganalisis video secara serius, baik dari sudut pandang pelaku, korban, ataupun sudut pandang saksi. Dan kalian dapat mengaitkannya dengan ajaran-ajaran Islam. Selanjutnya kita akan melaksanakan asesmen sumatif. Silakan diambil keromboknya masing-masing.
dan login ke dalam aplikasi Quizizz ya. Silahkan masukkan kodenya. Kita langsung mulai ya. 1, 2, 3. Nah, Zidan disalib oleh Laugi dan Hafiz. Kita cukupkan. Siapa yang juara 1? Laugi dan Hafiz. Tepuk tangan dulu. Nah, kita lihat kelas akurasi atau akurasi kebenarannya 87%. Artinya kalian semua sudah paham. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Apa solusi yang paling tepat ketika kita dihadapkan dengan cyberbullying? Membela diri jika kita dalam posisi korban. Jika kita dalam posisi saksi apa? Kita harus menasihati pelaku atau mencegahnya. Lalu, hal apa yang paling penting kita pelajari hari ini? Kenapa sih kita tidak boleh membuli seseorang di media sosial? Kira-kira bagaimana sikap kita seharusnya sebagai seorang muslim? Mungkin ada yang ingin menyimpulkan? Faisal mungkin? Apa Faisal? Kita harus peduli dulu. Kalau ada yang mengejek, harus ada yang berani menasihati, jangan malah kita. Oke, kita sebagai teman harus berani membela teman kita ketika dia dibully. Lalu apa lagi? Kita harus berempati, mengomentari. Oke, kita harus memiliki empati itu apa sih? Kita itu merasakan perasaan orang lain. Jadi sebelum kita mengirimkan komentar, kita berpikir dulu, kira-kira orang lain sakit hati nggak gara-gara komentar kita, begitu ya? Dan yang paling penting kita harus mengintrospeksi diri, bukan malah menjelek-jelekan orang lain. Minggu depan kita akan melanjutkan materinya ke bab 4 ya. Bab 3 sudah selesai, alhamdulillah. Ibu guru bangga sekali. Berarti bab 3 ini selesai dengan pemahaman kalian yang sudah mantap. Tepuk tangan dulu. Silakan dimasukkan dulu bukunya sebelum kita berdoa. Keromboknya silahkan ditaruh di depan ya. Coba dilihat ada tidak sampahnya. Kalau ada, tidak boleh dibiarkan di dalam kelas ya. Tidak ada. Oke. Sekarang silakan ketua kelas pimpin kita berdoa sebelum pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini ya. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan boleh pulang.